perkenalkan tahun 2012 saya program itu dulu secara mandiri karena dulu belum ada Nutrition Club, belum ada coaching online. Alhamdulillah, walaupun secara mandiri karena memang niat ya, jadi total turun lebih dari 20 kilo. Masya Allah, tabarakallah ya. Terus juga 20 38 kilo tahun, turunnya. mau 39 tahun. Dulu waktu yang gambar dulu itu anak saya 2, sekarang anak saya sudah 3. Anak paling kecil sudah umur hampir 8 tahun, yang terbesar sudah 13 tahun. Alhamdulillah. Boleh slide-nya lagi Mas Hari? Langsung materi ya, berarti saya cerita dulu boleh nih. Jadi saya saat ini dari 2017 sampai sekarang saya full time di Herbalife. Saya menjalankan sebagai coach diet online sudah dari tahun 2018 dan juga di klub nutrisi dari tahun 2015. Alhamdulillah saya juga sudah ada beberapa duplikasi nutrition club dan juga ada beberapa tim saya yang coach diet online gitu ya. Jadi memang latar belakang saya sudah 100% sebagai coach diet. Nah, hari ini adalah kesempatan saya untuk berbagi pada teman-teman. Kebetulan Umi Astri kemarin menghubungi saya. Terima kasih Umi atas kesempatannya untuk menjelaskan training yang sebelumnya kami para coach sudah ikut duluan ya teman-teman. Jadi kemarin itu hari Selasa tanggal 9 Oktober kami para coach training bersama salah satu penerima Nobel kedokteran, yaitu yang disebut ya namanya adalah Profesor Luignaro. Beliau bukan dokter, melainkan seorang ahli kimia penerima Nobel kedokteran tahun 1998, di mana dia menghabiskan 20 tahun dari hidupnya itu untuk meneliti satu hal saja. Penelitian beliau itu hanya satu hal, di mana penelitian beliau itu sangat bermanfaat untuk seluruh umat manusia sejagat gitu ya. Akhirnya beliau mendapatkan Nobel kedokteran karena penelitian beliau dinyatakan sangat bermanfaat bagi hajat hidup manusia gitu. Nah, ini adalah kita mau post event atau kita mau sharing kembali apa yang kami para coach belajar kepada Prof. Luignaro langsung pada hari itu. Kita akan sharingkan kembali kepada teman-teman di siang hari ini gitu ya. Nah, ini ada slide-nya. Slide ini kemarin dibawakan langsung oleh beliau. Boleh Mas Hari? Nah, ini adalah beliau seorang ahli kimia, penerima Nobel kedokteran tahun 98, ahli farmakologi juga, yang mana beliau menerima Nobel kedokteran dari Raja Swedia tahun 98 tadi, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Slide-nya lagi, Mas Hari, profil dari Luignaro. Nah, kemarin itu sharingnya itu bagaimana kita gaya hidup sehat mendukung healthy aging. Kita perlu catat dulu ya, teman-teman boleh sediakan alat tulis ya, siapa tahu teman-teman pengen mencatat gitu ya, karena apa yang saya sampaikan ini ada beberapa istilah yang memang kadang-kadang di luar sana kita tidak paham benar gitu. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini nanti akan jadi paham. Jadi healthy aging itu bukannya berarti kita tidak tua, melainkan misalnya kita terlihat awet muda gitu ya, kan banyak ya artis-artis sudah 70 tahun tapi mukanya tanpa kerutan sama sekali. Bukan teman-teman. Tapi healthy aging itu adalah bagaimana menua dengan sehat. Bagaimana di saat kita sudah tua, fungsi tubuh kita masih baik. Bagaimana saat usia bertambah, sistem rangka kita masih bagus, masih bisa olahraga, masih bisa jalan, tidak perlu alat bantu, ya kita masih bisa bernafas normal. Nah, itu yang disebut dengan healthy aging. Bagaimana kita menua dengan berkualitas, bukan dari penampakan fisik. Karena penampakan fisik mah bisa-bisa aja ya, kan banyak di luar sana itu yang melakukan operasi plastik dan sebagainya, tapi sistem tubuhnya sebenarnya sudah tidak sehat. Tidak seperti itu, melainkan yang disebut healthy aging adalah kondisi bertambahnya umur tetapi sistem organ tubuhnya masih bisa berjalan dengan baik tanpa gangguan, tanpa alat bantu. Bagaimana caranya? Yang pertama, melalui nutrisi seimbang dan sehat. Yang kedua, kita mengatur asupan kalori. Yang ketiga adalah kita melakukan aktivitas fisik secara rutin. Kalau teman-teman selama ini mengatakan bahwa berarti kita harus olahraga dong dok, harus olahraga dong coach gitu ya.
olahraga dong coach gitu ya. Kita menggunakan kata-kata aktivitas fisik gitu ya. Karena banyak orang-orang yang sudah alergi dengan kata-kata olahraga, mereka tidak punya waktu, tidak sempat ya, dengan berbagai alasan. Tapi kalau dengan aktivitas fisik, artinya kita memperbanyak gerak. Yang biasanya jalan naik motor sekarang lebih banyak jalan kaki. Yang biasanya naik ke lantai 2, lantai 3 menggunakan eskalator atau lift sekarang menggunakan tangga seperti itu. Nah, yang keempat adalah yang paling penting juga adalah konsumsi dari dua protein yaitu L-arginin dan L-citrulline serta omega 3 ya. Ini akan mendukung fungsi jantung sehingga saat menua fungsi jantung tetap baik. Slide Mas Hari. Nah, ini adalah nutrisi seimbang, falsafah nutrisi seimbangnya Herbalife Nutrition, bahwa makanan kita itu harus mengandung 40% karbohidrat. Udah sering ya diulang-ulang ya, di mana karbohidrat itu termasuk dari karbohidrat yang berasal dari serat, berarti 40% itu udah termasuk sayur dan buah, 30% protein, 30% lemak baik. Lemak baik di sini kita meningkatkan fungsi, asupan omega 3 dan mengurangi asupan omega 6-nya. Dan juga jangan lupa olahraga atau aktivitas fisik serta istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup minimal 6 sampai 8 jam ya. Terus air putih jangan lupa karena air putih itu meningkatkan metabolisme. Seperti itu. Boleh slide-nya, boleh lagi Mas Ari. Nah, mana ini ya. Nutrisi yang sehat sama yang nggak sehat itu ada bedanya ya teman-teman. Kalau pola makan yang nggak sehat misalnya kita perbanyak daging merah. Daging merah sama daging putih itu sebenarnya sama-sama sumber protein, tetapi yang membedakan adalah kandungan kolesterolnya. Intisal di daging merah itu banyak mengandung kolesterol, sedangkan kalau daging putih seperti ayam atau ikan itu intisalnya rendah dengan kolesterol. Kalau misalnya kita yang sehari-hari biasa dengan gula putih ya, terus lemak jenuh atau lemak trans malah goreng yang berkali-kali. Tapi kalau pola hidup yang sehat itu tetap menggunakan minyak, tetap tidak anti minyak karena minyak itu merupakan lemak loh dan lemak itu dibutuhkan oleh tubuh, tetapi kita changes, kita menukar yang tadinya biasanya lemak trans kita pakai lemak tidak jenuh seperti olive oil, seperti minyak canola ya, minyak kulit beras dan sebagainya. Namun pengolahannya juga mesti harus diperhatikan karena semua minyak itu kita hindari titik didih yang berlebihan. Jadi kalau mau pakai minyak itu dalam keadaan makanan tidak dalam keadaan terlalu panas, bisa ditambahkan kemudian atau minyak dalam untuk dressing salad ketika makanan mentah seperti itu ya. Dan juga sayur-sayuran diperbanyak pada pola makan yang sehat. Boleh slide-nya. Nah, bagaimana kita mengatur ya asupan kalori dan itu merupakan efektif banget gitu ya untuk mengontrol berat badan kita, in out kalori ya. Jadi kalori yang masuk itu lebih sedikit daripada kalori yang keluar. Boleh slide-nya? Nah, kita sama-sama ketahui ini hari kelas diet hari keberapa ya Umi? Baru jalan sekitar 10 harian. 15 Oh, harian. 10 hari. Berarti Iya. teman-teman udah pada minum shake semua ya? Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi shake itu kenapa sih kita mengganti sarapan dan makan malam kita dengan shake? Nah, teman-teman bisa baca sendiri di sini. Kalau shake itu kan proteinnya kan sudah 9 sampai 11 gram tergantung rasa ya. Untuk cookies and cream dan chocomin itu proteinnya lebih tinggi. Terus seratnya juga sudah cukup. Biasanya sampai 5 2,5 gram ya, 2,5 gram. Kalau rasanya berbeda ada 3 sampai 4 gram, di mana kebutuhan serat sehari itu kan 25 gram. Jadi kita kalau minum shake pagi dan malam itu sudah memasukkan serat. Artinya kita makan sudah termasuk seratnya. Ada vitaminnya, B1, B6 udah lengkap semuanya. Jadi ada 23 vitamin dan mineral, serta di sini juga ada asam lemak tidak jenuh karena bahan baku shake adalah kedelai. Kedelai adalah kekenyangan yang mengandung lemak yang tidak jenuh seperti itu ya. Slide boleh. Nah, ini adalah personalized protein powder berasal dari kandungannya adalah whey protein, berasal dari kasein, merupakan protein yang sangat rendah kalori. Perhatikan ya, kalorinya itu 1 sendok makannya itu hanya
proteinnya tuh kan 5 gram, tapi kalorinya tuh hanya 20 gram. Kalau kita mau mengkonsumsi protein dari sumber lain untuk mendapatkan 5 gram protein, itu kalorinya pasti lebih besar. Jadi PPP adalah pilihan protein yang tepat karena proteinnya rendah kalori. Nah, itu dia sebenarnya ini keunggulan dari si PPP ini sendiri ya, teman-teman. Cuma karena PPP ini berasal dari kasein itu dari susu sapi, tanyakan kepada yang mau mengkonsumsi apakah ada riwayat alergi susu sapi sebelumnya, seperti itu. Karena beberapa yang alergi susu sapi ya dia mengalami alergi juga ketika mengkonsumsi si PPP atau personalized protein powder ini. Slide boleh? Nah, aktivitas fisik, disebutnya aktivitas fisik ya, karena memperbanyak gerak gitu ya, di mana aktivitas fisik pasti ada pembakaran kalori, sehingga apa yang kalori yang berasal dari makanan itu digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Teman-teman bisa berkebun, lakukan apa-apa yang teman-teman suka gitu ya. Kalau Dr. Febrika kan sukanya kan sepeda gitu ya, jadi hampir setiap hari itu sepedahan, walaupun udah 4 hari nih belum ya, karena banyak banget kerjaan kemarin. Nah, itu bisa membakar kalori sehari-hari, dan itu sangat penting untuk mengontrol berat badan. Slide-nya boleh, Mi? Nah, contohnya kalau Terlignaro milihnya lari, ya lari. Usia beliau 79 tahun loh. Usia beliau 79 tahun, tapi benar-benar sudah membuktikan bahwa beliau melakukan gaya hidup sehat aktif sehingga beliau berhasil untuk healthy aging. Jadi salah satu contoh healthy aging di depan mata kita adalah kehidupan Profesor Luignaro sendiri di usia yang 79 tahun, beliau masih bisa mengikuti lari. Bayangin ya, slide boleh kayaknya di sini Prof. Lui lagi sepedahan deh. Nah, ini juga, beliau juga aktif bersepeda ya, di usia 79 tahun, masih aktif bersepeda, itu luar biasa sekali, teman-teman. Boleh slide-nya lagi? Nah, ini contohnya, teman-teman bisa lakukan jalan cepat 1-2 jam. Tadi sudah bilang masalah naik tangga, bukan naik lift ya. Berenang, bersepeda, olahraga di gym, atau yoga atau peregangan, terus banyakin jalan aja kalau di rumah ya, jadi jangan terus-menerus duduk, pindah-pindah duduknya, pindah-pindah. Jadi lebih banyak aktivitas fisik, itu yang bisa kita lakukan untuk memperbanyak. Slide boleh? Nah, Dr. Lignaro sendiri mendapatkan hadiah Nobel itu karena menemukan suatu penemuan, beliau menemukan suatu zat, di mana zat tersebut dihasilkan oleh pembuluh darah, yang mana dengan adanya zat tersebut, oksigen itu bisa ditransport sampai ke pembuluh darah paling ujung. Namanya adalah nitric oxide. Nah, nitric oxide itu selain, nanti ada di belakang ya, selain dia mempermudah transportnya darah dalam tubuh gitu ya, dia juga melebarkan serta melenturkan si pembuluh darah itu sendiri. Dr. Lignaro menawarkan penemuannya kepada perusahaan yang mana beliau memilih Herbalife Nutrition. Nih, bangga ya kita dengan Herbalife Nutrition, bahwa karena Herbal Nutrition itu dipandang Profesor Lignaro itu sejalan dengan visi misinya, yaitu membantu semua orang untuk lebih sehat dan lebih bahagia. Jadi beliau datang ke perusahaan, bukannya Herbalife yang minta-minta gitu ya, tapi beliau yang menawarkan, saya punya suatu formula hasil penemuan Nobel kedokteran, saya ingin Anda mengembangkannya untuk menjadi sebuah suplemen yang bermanfaat bagi seluruh jagat manusia gitu ya. Bahasa Prof. Lignaro pada saat itu seperti itu. Nah, akhirnya setelah penelitian dari Herbalife, diteliti dulu rasanya, dibuat dulu formulanya, oh rasanya enak, oh rasanya bisa diterima, oh ini efektif gitu ya, baru diproduksi oleh Herbalife sebagai salah satu produk Herbalife. Keren banget ya. Nah, apa sih sebenarnya kunci produksi apa sih isinya nitric oxide? Nitric oxide itu adalah 2 senyawa, yaitu senyawa dua-duanya ini adalah protein, yaitu L-arginin dan L-citrulline. Setiap protein itu memberikan fungsi tertentu dalam tubuh. Nah, kalau si arginin itu memang membentuk zat yang disebut dengan nitric oxide. Sedangkan L-citrulline ini gunanya adalah membantu si si L-arginin ini berubah jadi nitric oxide. Jadi si citrulline ini sebenarnya dia
nggak membantu langsung memproduksi nitric oxide, melainkan dia membantu memperbanyak si algrinin dalam tubuh untuk menjadi nitric oxide. Jadi dua senyawa ini adalah komponen penting dalam pembentukan nitric oxide dalam tubuh. Nah, dua-duanya ini ada di dalam produk yang disebut Nightwalk. Bentar ya, terus Febrika ambilin produknya dulu. Nah, ini dia. Ini selalu konsumsi pada saat sehari-hari. Jadi nggak boleh nggak ada nih di rumah nih sebelum pokoknya stoknya harus banyak. Dr. Febrika kalau namanya Nightwalk itu stoknya harus banyak. Ini baru dibuka nih. Baru tadi malam dibuka. Jadi ya seperti inilah yang disebut dengan Nightwalk. Keren banget. Boleh ya. Boleh slide-nya. Nah, itu jadi apa itu nitric oxide? Nitric oxide itu kan karena dia melebarkan pembuluh darah, otomatis dia menurunkan tekanan darah, ya. Terus transport ke organ itu darah itu lebih baik dengan adanya nitric oxide, ya. Terus udah gitu karena pembuluh darahnya melebar, tidak menyempit, sehingga serangan jantung dan stroke juga resikonya menurun, ya. Terus plak-plak itu karena lentur tidak beresiko untuk penyempitan. Terus untuk persendian itu dia antiinflamasi. Udah gitu kalau saat olahraga ya transport oksigennya itu ke organ itu sangat bagus. Jadi kata Prof itu kalau kita minum Nightwalk itu saat sepedahan itu kita bisa 8 sampai 10 mil lebih jauh. Berarti sekitar 16 kilo lebih banyak dibandingkan kita ketika tidak mengkonsumsi nitric oxide. Keren sekali ya. Dan juga untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Kalau meningkatkan kekebalan tubuh itu yang sedang diteliti adalah Nightwalk dalam bentuk bebas, teman-teman. Jadi yang Nightwalk yang berupa gas, itu sudah ada penelitiannya. Kalau untuk Nightwalk yang dikonsumsi, itu belum sampai ke situ penelitiannya, tetapi kata Prof. Naro, tidak ada yang tidak mungkin, dan kita tidak bisa mengatakan bahwa Nightwalk yang diminum ini tidak ada perannya sama sekali untuk kekebalan tubuh. Kita tidak bisa mengatakan seperti itu, karena penelitian terutama kekebalan terhadap virus yang lagi pandemi ini masih terus diteliti gitu ya. Insya Allah, keren banget ya ini fungsi Nightwalk ya. Boleh slide-nya? Nah, jadi nitric oxide itu dari senyawanya tuh nitrogen dan oksida dengan satu dengan satu molekul oksigen ya. Jadi sebuah nitrogen dengan satu molekul oksigen kita sebutnya nitric oxide. Beda dengan molekul yang ada dua oksigen itu nitrogen, beda ya. Jadi beda kan teman-teman, ini adalah nitric oxide bukan nitrogen. Nitric oxide ini adalah mendukung daripada fungsi kesehatan yang tadi saya sudah sebutin. Nah, jadi Nightwalk ini isinya itu bukan nitric oxide. Tapi teman-teman jangan jangan keliru. Karena kalau ini isinya nitric oxide bukan. Jadi ini isinya apa? Ini isinya L-arginin sama L-citrulline yang dalam tubuh dia akan membantu meningkatkan produksi nitric oxide dari si pembuluh darah. Jadi yang menghasilkan nitric oxide itu tubuh kita sendiri. Tetapi dengan kita mengkonsumsi Nightwalk ini produksinya lebih banyak. Ya, ini bukan nitric oxide loh. Sekali lagi ini bukan nitric oxide. Ini adalah protein. Oke, slide boleh. Boleh slide-nya Mas Ari. Nah, rasanya itu enak banget. Terus udah gitu ada vitamin C dan vitamin E, di mana vitamin C dan vitamin E ini ditambahkan salah satunya selain untuk memenuhi kebutuhan tubuh juga sebagai zat yang membuat senyawa L-arginin dan L-citrulline ini tidak berubah dalam jangka panjang di dalam tubuh seperti itu. Nah, dan juga mengandung asam folat. Ya, jadi udah benar-benar diformulasikan agar kandungannya itu tetap bertahan di dalam darah. Seperti itu ya teman-teman. Slide boleh.
Nah, tadi sudah saya kasih tahu ya. Jadi si dua zat ini arginin sama ansitrumin itu membantu tubuh, terutama pembuluh darah, untuk meningkatkan produksi nitrik oxide dan juga untuk menjaga ke fungsi jantung, organ tubuh yang lain. Jadi produksi nitrik oxide itu membuat tekanan darah itu tidak tinggi gitu teman-teman, dan juga dia lentur pembuluh darahnya. Setelah dia juga membuat pembuluh darah fleksibel sehingga dia melebar ya, sehingga apa? Sehingga fungsi pembuluh darah itu jauh lebih sehat. Slide boleh. Nah, gimana? Sudah konsumsi apa belum? Siapa yang sudah konsumsi? Kalau itu Febrika ini nggak pernah tidak konsumsi yang disebut network ini selalu. Kalau belum, kenapa? Mungkin belum paham ya. Nah, kalau udah paham sekarang setelah ini konsumsi deh namanya nitric oxide network ini ya. Slide boleh. Namun ada 3. Jadi nitric oxide ini sendiri itu bergantung kepada 3 hal nih. Yang pertama, makannya harus sehat. Yang kedua, aktivitas fisik. Yang ketiga adalah konsumsi nitric oxide. Konsumsi network. Kenapa? Tanpa makan yang sehat, udah minum network pun tubuh tidak mampu untuk membentuk nitric oxide yang cukup. Kalau udah makan sehat, udah minum nitrik oxide, tapi tidak diimbangi dengan olahraga, tubuh juga tidak mampu memproduksi nitrik oxide yang cukup. Apalagi tidak makan sehat, tidak olahraga, dan tidak minum nitrik oxide, maka tubuh itu tidak banyak memproduksi nitrik oxide. Jadi nitrik oxide itu sebenarnya dihasilkan oleh tubuh. Paling banyak kadarnya itu saat kita lahir, tapi seiring bertambahnya usia, tubuh berkurang kadar nitrik oxide-nya. Makanya dibantu dengan network ini, teman-teman, untuk membuat tubuh lebih banyak memproduksi nitrik oxide. Jadi kalau kita yang udah 20 tahun ke atas, terutama 30 tahun ke atas, ini wajib. Kenapa? Supaya tubuh memproduksi nitrik oxide jauh lebih banyak, seperti itu. Boleh slide-nya? Nah, kalau masalah jantung, ya terutama karena penyempitan ya, itu menyebabkan kematian mendadak, itu sudah berdasarkan penelitian ya teman-teman ya. Slide boleh? Slide boleh? Lagi? Nah, ini dia, menjaga kualitas balik ya, kayak tadi. Belum Mas Hari. Nah, tadi. Nah, itu kan tadi balik lagi ya, bagaimana kita menua dengan sehat. Yang pertama, kualitas hidup. Dengan menjaga kualitas hidup terus-menerus, pola makannya sehat. Gimana ya? Itu tadi 40% karbohidrat, 30% protein, 30% lemak baik, tidur cukup, olahraga, minum air putih. Nah, itu yang disebut pola makan sehat. Nah, yang ketiga adalah mengkonsumsi si network yang mengandung nitrik oxide ini, karena nitrik oxide itu merupakan molekul anti-aging. Dia bukannya tidak menua, tapi melindungi sel sehingga menua dengan sehat. Dan yang ketiga di sini kalau karbon jadi dia meningkatkan produksi dari nitrik oxide itu sendiri. Kapan mulainya? Sekarang. Kalau kita nunggu sudah tua, sudah lanjut usia, otomatis kadar nitrik oxide itu udah sangat rendah. Kita akan lebih sulit untuk mengembalikan kadar nitrik oxide-nya sama seperti kita saat muda gitu loh. Dan jangan salah bahwa nitrik oxide ini akumulasi loh. Jadi kalau kita konsumsi dari muda, lama ke hari-hari setelahnya itu dia terus tertumpuk sehingga lebih memperbaiki pembuluh darah, lebih sehat lagi gitu. Jadi jangan ditunda. Kita mulai dari sekarang ya. Boleh slide-nya? Nah, ini bagaimana? Pertama, makan banyak sayur dan buah, dan juga rajin berolahraga. Dengan makan sayur dan buah, itu kan sayur dan buah itu kan ada zat warna-warninya ya. Zat warna-warni tumbuhan yang merupakan antioksidan. Sehingga apa? Sehingga tubuh itu terbantu memproduksi nitrik oxide dengan adanya warna-warni atau antioksidan yang berasal dari tumbuhan. Dan juga olahraga. Olahraga itu secara penelitian itu juga meningkatkan produksi nitrik oxide itu sendiri, teman-teman. Slide boleh?
Nah, ini adalah night walk, rasanya enak. Balik lagi, tadi sudah dijelasin ya, ada vitamin C dan vitamin E-nya, dan juga asam folat. Nah, ini tadi sudah ya, bagaimana menjaga fleksibilitas pembuluh darah itu dengan night walks. Dan juga harganya ini sangat terjangkau. Sekali konsumsi itu berapa ya? 700 sekian untuk 15 hari ya, 15. Sekitar 50.000 ya. 50.000 sehari kurang lebih ya. 50.000 sehari untuk teman-teman yang baru menjadi peserta atau challenger di kelas diet itu kurang lebih biayanya itu sekitar 50.000 per hari. Tetapi 50.000 per hari itu gunanya itu luar biasa. Kita udah nggak perlu mikirin untuk suntik-suntik anti biar awet muda segala macam ya. Itu jatuhnya ini sangat terjangkau teman-teman. Kenapa? Karena manfaatnya itu sendiri jauh lebih besar daripada biaya yang kita keluarkan. Ini udah sangat murah banget karena manfaatnya itu benar-benar untuk pembuluh darah. Kan teman-teman tahu pembuluh darah ada di mana aja. Dari ujung kepala sampai di ujung kaki. Berarti kalau kita mengkonsumsi sinetok yang isinya L-arginin dan L-citrulline, pembuluh darah dari ujung kepala sampai ujung kaki akan memproduksi nitric oxide. Aliran darahnya semakin baik, organnya semakin terjaga. Pokoknya manfaatnya itu dari ujung kepala sampai ujung kaki kalau kita mengkonsumsi sinetok ini. Boleh slide-nya lagi? Nah, sudahkah minum Nitrox? Sudah. Kalau mau tidur apalagi ya, kalau mau konsumsi untuk tidur itu kita jadinya tidurnya itu lebih dalam gitu, jadi lebih nyenyak. Slide boleh? Nah, tujuannya adalah kalau untuk olahraga bagaimana? Nah, kalau olahraga itu tadi udah saya Dr. Febrika katakan bahwa dia merupakan fasililator dari memperlebar ya, fasililator itu memperlebar pembuluh darah. Jadi aliran darah ke organ itu lebih banyak. Kita nggak capek-capek kalau kita mengkonsumsinya sebelum olahraga, 30 menit sebelum olahraga kita mengkonsumsi network. Karena kita bisa olahraga lebih lama, misalnya kita lari jarak tempuhnya lebih panjang, seperti itu. Start boleh? Nah, ini Dr. Lignaro juga mengkonsumsi sama ya, kita profesor, kita sama. Dr. Lignaro, Profesor Lignaro tuh sama sama Dr. Febrika ininya, apa namanya, produknya. Slide boleh? Nah, sekarang bagaimana kita tadi, Dr. Febrika udah sebut di awal ya, bagaimana meningkatkan omega 3 dan menurunkan omega 6. Kalau menurunkan, berarti emang harus konsumsi ke omega 3. Ya iya, omega 3 juga dibutuhkan oleh tubuh, tetapi kadarnya itu sedikit dibandingin omega 3. Berapa? Omega 3 itu harus 4 kali lipat lebih banyak di dalam tubuh dibandingin omega 6 kita. Sehingga kita harus mengkonsumsi omega 3 jauh lebih banyak. Set boleh? Nah, ini adalah sumber omega 3 kita, luar biasa. Ini adalah omega 3 terbaik dengan kualitas bahan baku terbaik dan mengandung omega 3, EPA, dan DHA yang akan membuang atau sebagai transport daripada si lemak jahat keluar dari tubuh. Ini keren banget omega 3 yang ada di produk Herbalife Line ini, teman-teman. Slide boleh? Jadi asam lemak itu kenapa dia bisa membantu level kolesterol? Karena dia akan mengikat si kolesterol jahat atau kolesterol LDL, diangkut ke organ hati, di metabolisme, dan dibuang keluar tubuh. Sehingga kalau mengkonsumsi omega 3, insya Allah omega 6-nya pasti turun, karena sudah dibuang ya. Kalau ada penelitian bahwa omega 3 itu akan mengurangi resiko penyakit jantung koroner ya pasti. Kenapa? Karena selain dia mengangkut transport lemak jahat, omega 3 ini juga berfungsi untuk mengurangi kekentalan darah. Jadinya tidak banyak gumpalan-gumpalan yang bisa menyebabkan penyempitan atau menyebabkan sumbatan dari si pembuluh darah itu sendiri, sehingga mengurangi resiko penyakit jantung koroner ataupun stroke malahan ya. Saya boleh. Nah, omega 3 juga sangat sehat untuk jantung, pembuluh darah, dan otak ya.
pada ibu hamil itu penting banget sumber omega 3 karena kan janin ini kan dibentuk ya. Jadi omega 3 itu sangat penting. Slide. Nah, cara kerjanya adalah si omega 3 ini ada di membran sel. Jadi setiap sel organ kita kan memiliki membran ya, memiliki membran. Nah, di situ adalah tempat berfungsinya si omega itu sendiri, omega 3 itu sendiri, teman-teman. Slide boleh? Nah, ini untuk Herbalife Line dikombinasikan dengan Nightworks. Jadi kan saya udah minum Nightworks. Kenapa harus saya minum omega 3 Herbalife Line? Atau saya udah minum Herbalife Line, untuk apa saya minum Nightworks? Kan fungsinya beda, teman-teman. Kalau Herbalife Line itu fungsinya untuk menurunkan level atau kadar omega 6 dalam tubuh ya, lemak jahat. Sedangkan kalau Nightworks ini nggak ada hubungannya dengan menurunkan lemak, karena Nightworks ini fungsinya adalah di organ pembuluh darahnya itu, bukan di dalam aliran darah sebagai di lemaknya itu, bukan. Jadi ini dua produk dengan dua fungsi yang berbeda, makanya digunakan bersama-sama karena dia mempunyai efek sinergis gitu, efek yang saling mendukung satu sama lain untuk fungsi kesehatan jantung dan menua dengan sehat atau healthy aging itu sendiri. Slide boleh? Nah, ini dia Herbalife Line itu setiap hari kalau kita udah makan ikan, kan ikan juga udah mengandung omega 3, betul, tapi yang namanya omega 3 itu kita butuhnya banyak. Jadi walaupun kita udah konsumsi ikan, kita tetap membutuhkan omega 3 karena ikan yang kita konsumsi itu terkadang bukan ikan yang tinggi omega 3-nya ya. Ikan omega 3 itu apa? White salmon ya. Kan kita kan jarang-jarang makan salmon liar kan. Harganya luar biasa lah itu. 1 kilonya bisa sampai 400 atau 500 ribu ya untuk white salmon ya. Nah, untuk kita yang biasanya makan-makan ikan yang biasa-biasa aja, itu butuh yang disebut omega 3 yang berasal dari network. Jangan kan kita yang udah makan white salmon aja masih butuh omega 3, kita juga. Dan juga si omega 3 ini mengandung EPA-DHA, dia juga membantu di membran sel itu, terutama membran sel pembuluh darah, untuk memproduksi nitric oxide. Jadi saling dia ini, si Herbalife Line ini meningkatkan fungsi dari meningkatkan efektivitas daripada pembuluh darah dalam menghasilkan nitric oxide. Jadi seperti itu. Pembuluh darah kita menghasilkan nitric oxide. Nah, si Herbalife Line ini juga membantu meningkatkan produksi nitric oxide di dalam tubuh. Boleh slide-nya? Nah, ini dia dari ikan-ikannya tuh, ikannya yang kayak gitu, teman-teman. Jadi bukan dari ikan yang kebanyakan ada di laut yang gampang dicari ya. Ini udah luar biasa. Herbalife Line itu sumbernya. Boleh slide-nya? Ada slide lagi? Nah, ini dia bagaimana kita 3 hal untuk healthy aging. Diulang-ulang lagi, pola hidup yang sehat, nutrisi seimbang, 40% karbohidrat, 30% protein, 30% lemak baik, dan juga perbanyak sayur dan buah karena sebagai sumber antioksidan ya. Jadi kan si sayur dan buah itu kan warna-warninya itu disebut dengan fitonutrien. Fitonutrien itu setiap warna tanaman itu, setiap warna sayur dan buah itu memiliki fungsi tertentu di dalam tubuh. Jadi makin banyak, makin beragam warna yang dikonsumsi setiap harinya, itu akan memberikan perlindungan ekstra bagi tubuh ya. Dan juga kita konsumsi network serta Herbalife Line, serta jangan lupa perbanyak aktivitas fisik. Itu rutin dilakukan setiap hari. Boleh slide-nya? Nah, itu dia sharing Dr. Febrika siang ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Setelah tahu ilmunya, jangan lupa mengkonsumsi 2 itu ya, Nightalk dan Herbalife Line. Kayak gitu, Mi Astri, Mas Hari. Oke, terima kasih dokter Ika, luar biasa. Ye. Oke, dokter, boleh ada sesi tanya jawab kah?
Boleh nih, boleh 5 ya. 3 aja dulu ya. 3. Oke, Oke. karena ada keterbatasan waktu, maka kita buka 3 pertanyaan. Silakan teman-teman untuk pertanyaannya, boleh di chat atau langsung ngomong. Silakan. Kak Wiwi itu, Kak Wiwi tadi, boleh? Oh iya, Mbak Wiwi. silakan Mbak Iya. Wiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, kan selama ini saya udah konsumsi juga untuk Herbal Lifeline. Tapi kadang saya suka agak ini, Coach. Apa tuh? Mbak Wiwi, ke-mute kah? Ke-mute, Mbak Sorry Wiwi. hilang ya? Iya, Mbak Wiwi. Mana di? Saya cari dulu ya. Wiwi. Oh, hilang, keluar lah. Mungkin jaringan tampaknya. Nggak ada lagi namanya. Wiwi, ya nggak ada. Tampaknya masalah jaringan, Dok. Nggak apa-apa, tanya lain aja Mas Hari. Oke, yang lainnya silakan. Dokter Ika mau nanya. Silakan Mbak Ya, Nelly. silakan. Dokter Ika, Iya, ya apa? Kemarin kan ya konsumsi Herbal Lifeline. Tapi kenapa jadi susah tidur ya? oh, sebenarnya sih nggak ada hubungannya ya antara Herbalife dengan susah tidur. Bahkan kemarin Pak Fui ketika ditanya juga, kenapa kalau minum netok itu malah jadinya kepingin aktivitas. Sebenarnya tidak demikian. Iya, jadi kepengen aktivitas. Mungkin ada hal lain yang dilakukan. Coba dilihat apakah sebelum tidur mengkonsumsi teh NRG, karena di teh NRG itu kan ada kafein. Kalau minum teh NRG setelah maghrib, memang biasanya itu akan lebih sulit tidur, bukan karena Herbalife sama networknya, tetapi karena memang kafein yang ada di dalam teh NRG-nya itu. Jadi teh NRG itu biasanya kalau saya sih pagi hari aja. Oh gitu, iya kemarin sih habis maghrib minumnya NRG. Oh ya jangan dulu, jangan. NRG itu sebaiknya pagi aja. Karena orang-orang yang sensitif pasti nggak bisa tidur karena di situ ada kafeinnya. Sama kayak kopi. Oh, iya, Ya. kok jadinya jadi nggak bisa tidur kayak minum kopi, padahal nggak pernah minum kopi gitu ya. Nah itu dia, berarti minum energinya pagi saja, oke? Oke, Sip ya. terima kasih Dokter Sama-sama. Ika. Oke, terima kasih. Berikut ini Mbak Wiwi udah masuk. Iya, Silakan betul. Mbak Wiwi. Ya, mohon maaf tadi saya agak ini charger saya agak low, jadi saya ini pakai handphone. Tadi saya pakai laptop. Jadi gini, dokter, saya mau tanya. Kadang kan sudah mengonsumsi Herbal Lifeline, itu kan bagus banget ya. Tadi dokter sampaikan ikannya aja tertentu gitu, bukan dari laut yang biasa gitu. Jadi yang benar-benar dia yang bagus gitu kan. Jadi saya insya Allah lebih bagus untuk tubuh saya. Tapi bagaimana nih dok? Kadang kita untuk aturan minum itu sebaiknya itu apakah pagi, siang, sore, malam? Karena saya suka terlupa tuh dok. Karena pagi sudah, akhirnya kalau karena kesibukan di kantor ataupun apa, terlewat waktu-waktu untuk saya minum Herbal Lifeline itu di siang hari. Nanti suka inget-inget lagi pada saat malam. Itu gimana ininya dok, pengaruhnya? Nggak masalah, ini kan obat. Ini kan bukan obat, ini kan makanan. Kalau makanan ketika terlewat tidak ada masalah. Jadi dia ada efek penjagaan itu tetap gitu. Cuma kalau namanya makanan sehat, yang rutin sama tidak rutin kan beda. Yang tidak pernah lewat dengan yang sering terlewat pasti beda. Tapi tidak memiliki efek yang membahayakan. Baik dokter. Rutin efeknya jauh lebih bagus. Itu aja sebenarnya. Ya. Satu lagi dokter boleh ya? Satu lagi. Tadi dokter bilang untuk masa otot. Jadi tadi dengan usia 79 Quick in a Row tadi kan luar biasa ya dok ya. Padahal dia udah sepuh banget gitu ya. Nah, gimana caranya supaya meningkatkan masa otot nih dok? Kadang kita juga pengen slim, tapi masa otot kita juga ingin supaya lebih gitu dok. Nah itu gimana untuk tipsnya dok? Untuk ada yang bisa kita ikutin supaya masa otot kita naik gitu dok. Sementara kita mungkin aktivitas kita yang cukup lumayan padat karena mungkin kita juga bekerja. Mungkin itu aja dokter. Terima kasih. Sama-sama. Jadi kalau ini mungkin sebenarnya di luar pembahasan hari ini, tapi nggak apa-apa saya tambahkan. Untuk aktivitas meningkatkan masa otot, itu bukan hanya olahraganya yang kita harus penuhi, tetapi
si bahan baku ototnya itu sendiri yang harus kita banyakin, yaitu banyakin protein seperti itu ya. Protein. Berarti bagi orang-orang yang mau meningkatkan massa otot, konsumsi proteinnya lebih dibandingin orang-orang yang sedang menurunkan berat badan. Dan juga beda olahraga. Kalau orang-orang yang menurunkan berat badan kan pakainya olahraganya kardio ya, kardio aerobik gitu yang bersifat pernafasan seperti sepeda, renang, lari, jalan cepat, dan sebagainya. Tapi kalau orang yang mau membentuk massa otot, jangan banyakin olahraga kardio dibalik, melainkan olahraga beban. Jadi olahraga beban itu seperti bisa pakai beban sendiri, push up, sit up, lunges, terus squat jam, terus udah gitu squat sama jam, ya kan? Atau pakai bantuan alat untuk lungesnya, ya. Untuk atau wall climbing atau apa namanya yang kayak Spiderman itu ya gerakannya. Nah itu seperti itu tuh, itu namanya olahraga untuk itu namanya weight training. Jadi untuk apa namanya melatih dengan beban sendiri gitu ya. Kurang-kurangin olahraga kardio. Tapi kalau orang yang mau turun berat badan, banyakin olahraga kardio. Jadi jangan salah. Untuk pola makan juga antara turun berat badan sama meningkatkan massa otot itu juga beda sekali. Apa yang harus dikonsumsinya nanti bisa ditanyakan kepada coach pembimbingnya ya, gitu. Oke? Baik dokter. Ya, makasih dokter. Ya, Sama-sama. Ya. Berikutnya Mbak Hanifah ini udah raise hand. Silakan Mbak Hanifah. Mbak Hanifah apakah mau bertanya? Oh, mungkin kepencet. Oke, ini ada pertanyaan dari Halo, ya, oh, iya, Mas iya. Ari. Oh, iya. Silakan. Ya, Dokter Ika, saya dengan Hanifah. Saya mau tanya, saya punya customer program naik berat badan karena beliau sangat kurus, nutrisinya sudah semuanya diminum termasuk Herbalife Line. Tapi memang walaupun dia kurus programnya naik berat badan, tapi kadar kolesterolnya dan lemak darahnya tinggi. Apakah perlu saya tambahin network di programnya? Harus. Harus ya, Dok? Network itu bukan hanya yang turun berat badan. Network itu kan gunanya mengatur apa? Tadi kan sudah bahas panjang ya bahwa network itu kan akan meningkatkan produksi nitrik oxide. Jadi dia mau program turun berat badan, mau program naik berat badan, dia wajib mengkonsumsi network. Apalagi dia punya masalah di kolesterol yang mana itu akan menyebabkan masalah pada pembuluh darah dia gitu. Jadi wajib konsumsi Herbalife Line sama network itu wajib. Nggak ada pembatasan untuk program apa gitu. Pokoknya semua yang ingin menjaga pembuluh darah dan ingin menua dengan sehat itu wajib minum network. Saya minum network itu dari sebelum network masuk ke Indonesia. Jadi kalau saya dulu tuh dari tahun 2014 itu saya 2014 oh belum 2013 dari mulai 2013 itu saya suka titip kalau ada yang ke Amerika gitu ya untuk konsumsi network itu karena memang seiring pertambahan network mau dia programnya apapun itu akumulasinya di dalam tubuh makin bagus dan dulu saya usia 29 itu kayak umur 40-an ya kan sekarang saya udah mau 40 tahun malahan seperti itu teman-teman. Pokoknya apapun programnya itu wajib untuk mengkonsumsi network itu sendiri seperti itu. Dan Herbalife Line. Iya, sama-sama. Betul. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nina. Intinya kalau siapa yang punya jantung perlu network itu aja. Kalau nggak punya jantung nggak perlu network. Udah gitu aja. Tapi umurnya juga sih Mas Hari, kalau misalnya di bawah 20 tahun, itu kan kadar nitrik oxide-nya masih banyak. Umur berapa? Jadi umur di bawah 20 tahun, itu tidak wajib untuk mengkonsumsi nightbox. Tapi boleh kan? Sebenarnya kalaupun mengkonsumsi itu tidak berdampak banyak bagi dia gitu. Jadi lebih baik difokuskan kalau usia 20 tahun ke bawah itu untuk nutrisi yang lainnya aja gitu. Banyakin shake-nya, banyakin PPP-nya seperti itu. Karena kalau networks mereka masih bagus konsumsinya tuh masih banyak produksinya di bawah usia 20 tahun. Jadi mendingan kalau di bawah 20 tahun budgetnya minum shake lebih banyak kayak gitu sebenarnya. Kalau di atas 20 tahun wajib kayak gitu. Siap. Berarti nyambung ke sini nih, Dok. Apa? Nyambung ke pertanyaan Mbak Isna nih. Saya mau bertanya dokter, apakah NO boleh dikonsumsi anak-anak penderita lemah jantung? Nah, itu nggak ada hubungannya. Beda. Makanya kalau ini bukan obat, itu nggak ada hubungannya. Lemah jantung itu biasanya itu karena ada defek di
sekap jantungnya itu ada lubang ya kan, sekap jantung itu kan rapat ya antara ventrikel sama atrium seperti itu. Tapi kalau pada yang lemah jantung itu biasanya itu ada lubang. Nah itu nggak bisa dipakai network apapun, nggak bisa. Sebenarnya dia produksi nitrik oksidnya bagus, tetapi kan untuk lemah jantung itu nggak ada urusannya sama nitrik oksida. Itu dua hal yang berbeda, karena kalau lemah jantung itu biasanya ada percampuran darah di bilik jantung sama serambi jantungnya seperti itu. Jadi tidak bisa. Kita tidak bisa mengklaim itu bisa, karena ini suatu hal yang berbeda gitu. Oh, oke, siap dokter. Jadi nggak perlu sih kalau dari yang saya pelajari, kalau anak-anak itu tidak perlu, karena dia masih bagus dan dia tidak membutuhkan. Nah, mendingan kita fokus ke apa yang mereka butuhkan saja gitu. Siap dokter. Seperti itu. Terima kasih. Dokter masih ada boleh bertanya lagi atau bagaimana dokter? Satu lagi ya. Saya belum sholat asar. Satu lagi ya, terakhir nih ya. Oke. Di chat nih ada dari Pak Ci juga mau tanya, ada merek lain yang sama bagus dengan produk network. Kalau ada apa? Ada. Perbedaannya apa dok gitu dok? Oh ya, kalau produk lain itu ada sama bagusnya. Kalau kata Prof. Rui kan Prof. Rui itu harus adil. Cuma kalau network kita itu rasanya paling enak. Kalau yang lain itu rasanya kurang enak. Saya belum pernah nyoba sih, cuma begitu informasi dari Prof. Rui itu. Terus yang kedua, pemegang patennya adalah Herbalife Nutrition. Memang kalau di perusahaan makanan, hak paten itu setelah berapa tahun boleh perusahaan lain membuat produk yang sama ya. Untuk obat-obatan juga gitu, ada jangka masa waktunya. Lewat 5 tahun atau 10 tahun kalau nggak salah, perusahaan lain boleh meniru gitu. Cuma Herbalife itu adalah pelopornya, yang lain itu ikut di belakang gitu, follower ya. Kalau kita kan pelopornya, kita yang punya hak patennya gitu. Itu aja sih, tapi kalau masalah efektivitasnya sama, namanya aja nitrik oxide, tetapi beda di rasa, sama kita adalah yang lewat yang terdahulu, dan produk lain saya rasa juga harganya juga lumayan kan, seperti itu. Yes. Gitu. Okay. Siap, Dokter Febrika, terima kasih banyak atas sharingnya pada Sama-sama, semoga bermanfaat. Ya Allah. Allah. Semoga menjadi amal jariah Dokter Febrika. Amin. Teman-teman, terima kasih Dokter Febrika. Terima kasih Dokter Febrika. Terima kasih Dokter Febrika. Terima kasih Dokter Ika cantik. Tabarakallah. Insyaallah. Mau izin ya? Mau sholat asar dulu, belum sholat asar, mau sepedahan soalnya. Udah lama nggak olahraga. Terima kasih banyak Mas Ari sudah mendampingi. Terima kasih Umi Asri atas kesempatannya. Terima kasih Anda semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman. Terima kasih Dokter Febrika. Ya, sama-sama. Mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa dilemparkan ke Dokter Febrika karena keterbatasan waktu. Insya Allah lain waktu kita akan lanjutkan lagi. Baik teman-teman, kalau begitu acara sharing pada Healthy Talk pada sore hari ini sudah selesai. Apabila ada salah-salah kata atau ada yang hal kurang jelas bisa ditanyakan kepada coach pengundangnya. Nah, karena coach ini tahu kondisi teman-teman semua yang diundang ke sini. Oke teman-teman, saya Hari dari Jambi undur diri. Apabila ada salah-salah kata dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di event berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hari. Terima kasih Umi Asri. Thank you. Terima kasih Umi. Assalamualaikum. Aku